ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai majelis mulia ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Boleh dinyalakan audionya. Kita baca bersama-sama kosakata tasrif, maaf. Tasrif ya, biar melekat hafal. Kita lihat ke layar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tangsur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong, nusira yungsaru. Daraba sudah memukul, yadribu sedang memukul. Idrib pukullah, la tadrib jangan pukul. Dorban pemukulan, doribun yang memukul. Madrubun yang dipukul. Duriba yudrabu. Fataha sudah membuka. Yaftahu sedang membuka. Iftah bukalah, la taftah jangan buka. Fathan pembukaan, fatihun yang membuka. Maftuhun yang dibuka. Futiha yuftahu. Sami'a sudah mendengar. Yasma'u sedang mendengar. Isma' dengarlah. La tasma' jangan dengar. Sam'an pendengaran. Sami'un yang mendengar. Yang didengar. Sumi'a yusma'u. Alama sudah mengajar. Yu'allimu sedang mengajar. Alim ajarlah. La tu'alim jangan ajar.
Takliman pengajaran, muallimun yang mengajar, muallamun yang diajar, ulima yu'allamu. Afsada sudah merusak, yufsidu sedang merusak, afsid rusaklah, la tufsid jangan rusak, ifsad dan perusakan, mufsidun yang merusak, mufsadun yang dirusak, ufsida yufsadu. Qatala sudah berperang, yuqatilu sedang berperang, qatil berperanglah, la tuqatil jangan berperang, qitalan peperangan, muqatilun yang berperang, muqatalun yang diperang, qutila yuqatalu, tadabbara sudah merenungi, ya tadabbaru sedang merenungi, tadabbar renungilah, la tatadabbar jangan renungi, tadabburon perenungan, mutadabbirun yang merenungi, mutadabbarun yang direnungi, tutubiro yutadabbaru. Ikhtalafa sudah berselisih, yakhtalifu sedang berselisih, ikhtalif berselisihlah, la takhtalif jangan berselisih, ikhtilafan perselisihan, mukhtalifun yang berselisih, mukhtalafun yang diselisih, ukhtulifa yukhtalafu, istaghfara sudah meminta ampun, yastaghfiru sedang meminta ampun, istaghfir minta ampunlah, la tastaghfir jangan minta ampun, istighfaran permintaan ampunan, mustaghfirun yang meminta ampunan, mustaghfarun yang diminta ampun, astaghfirah yustaghfaru, radda sudah menolak, ya ruddu sedang menolak, urdu tolaklah,
La tardud, jangan tolak. Raddan, penolakan. Raddun, yang menolak. Mardudun, yang ditolak. Rudda, yuraddu. Gharra, sudah menipu. Yaghirru, sedang menipu. Ighrir, tipulah. La taghrir, jangan tipu. Ghararan, penipuan. Gharrun, yang menipu. Maghrurun, yang ditipu. Ghurra, yugharru. Wadu'a, sudah meletakkan. Yada'u, sedang meletakkan. Letakkanlah. La tadha', jangan letakkan. Wadu'an, peletakan. Wadi'un, yang meletakkan. Maudu'un, yang diletakkan. Wudi'a, yudha'u. Wasafa, sudah menyifati. Yasifu, sedang menyifati. Sif, sifatilah. La tasif, jangan sifati. Wasfan, penyifatan. Wasifun, yang menyifati. Mausufun, yang disifati. Wusifa, yusafu. Qala, sudah berkata. Yaqulu, sedang berkata. Qul, katakanlah. La taqul, jangan katakan. Qaulan, perkataan. Qailun, yang mengatakan. Maqulun, yang dikatakan. Qila, yuqalu. Khafa, sudah takut. Ya khafu, sedang takut. Khaf, takutlah. La takhaf, jangan takut. Khaufan, ketakutan. Khaifun, yang takut. Makhufun, yang ditakuti. Khifa, yukhafu. Zada, sudah menambah. Yazidu, sedang menambah. Zid, tambahlah. La tazid, jangan tambah.
ziyadatan penambahan penambahan yang zaidun yang yang menambah menambah mazudun yang yang ditambah ditambah zida Yudan yuzadu afa sudah sudah memaafkan yafu sedang memaafkan ufu maafkanlah la jangan maafkan afwan pemaafan afin yang memaafkan ma'fuun yang dimaafkan ufiya yu'fa ada sudah menunjukkan Yahdi sedang menunjukkan Ihdi tunjukkanlah La tahdi jangan tunjukkan Hadayan penunjukan Hadin yang menunjukkan Mahdiyun yang ditunjukkan Hudiyah ayuhda Asia sudah melupakan yang sedang melupakan insa lupakanlah la tansa jangan lupakan Nasya nisyanan penglupaan nasin yang melupakan Siyun yang dilupakan Nusia yungsa. Oke, cukup. Baik, terakhir kita sampai mana, Bapak Ibu? 18 18 82 182. Bina nakis sudah. Nah, kalau nggak salah ini terakhir ya. Tala yatlu utlu la tatlu tilawatan. Betul ini terakhir. betul. Tala yatlu utlu la tatlu tilawatan. Terus kemudian sekarang berarti fa'a yaf'i. Kalau kemarin fa'a yaf'u, sekarang fa'a yaf'i. Fa'a yaf'i if'i la taf'i. Ya. Contohnya apa? Hada yahdi ihdi la tahdi. Hada yahdi ihdi la tahdi hidayatan atau hadian. Masdarnya ini bisa hadian, bisa hidayatan. Lebih akrabnya hidayatan ya. Hidayatan. Hidayatan. Atau hadian. Atau hudan. Ya, ini jaroyan atau jarian. Jarian aja.
Jarian. Membalas. Ya. Hada yahdi. Ihdi la tahdi hidayatan hadin. Atau hadi. Hada sudah menunjukkan. Yahdi sedang menunjukkan. Ihdi tunjukkanlah. La tahdi jangan tunjukkan. Hidayatan penunjukan. Hadin yang menunjukkan. Mahdiyun yang ditunjukkan. Hudiya yuhda. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Hada sudah menunjukkan. Yahdi sedang menunjukkan. Ihdi tunjukkanlah. La tahdi jangan tunjukkan. Hidayatan penunjukan. Hadin yang menunjukkan. Mahdiyun yang ditunjukkan. Hudiya yuhada. Jaza sudah membalas. Ya jazi sedang membalas. Ijzi balaslah. La tajzi jangan balas. Jazaan pembalasan. Jazin yang membalas. Majziyun yang dibalas. Juziya yujza. Jaro sudah mengalir. Ya jeri sedang mengalir. Ijri mengalirlah. La tajri jangan mengalir. Jarian pengaliran. Jarin yang mengalir. Majriyun yang dialir. Juriya yujra. Qadha sudah memutuskan. Ya qadi sedang memutuskan. Qadi putuskanlah. La taqdi jangan putuskan. Qadaan pemutusan. Qadin yang memutuskan. Maqdiyun yang diputuskan. Hudiya yuqadha. Iya, cukup. Ada pertanyaan? Ustaz, tadi yang majriun apa Ustaz artinya? Yang dialiri atau yang dialirkan. Majriyun. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akan sedikit membahas tentang pola kalimat. Ya, ini agar kita tidak bingung. Nanti kalau mau menyusun kalimat tidak bingung ya. Nah, kita harus tahu macam-macam kalimat dalam bahasa Arab.
Nah, dalam bahasa Arab ini ada dua macam kalimat. Kita bahas dulu kalimat ismiyah. Nanti ada kalimat fi'liyah. Oke, sudah nampak ya slide-nya? Kalimat ismiyah itu kalimat yang didahului dengan isim. Kalimat fi'li ismiyah adalah kalimat yang didahului dengan isim. Susunannya adalah mubtada dan khobar. Ini kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah contohnya Zaidun Tolibun. Zaid adalah apa? Siswa. Zaidun Tolibun. Zaidun sebagai mubtada, Tolibun sebagai khobar. Ya, Zaidun subjek, Tolibun predikat. Zaid adalah siswa. Nah, ini model kalimat pertama, yaitu kalimat ismiyah. Nah, kemudian antara mubtada dan khobar atau subjek dan predikat ini harus sesuai ya. Kalau Zaidun mudzakkar, maka Tolibun juga mudzakkar. Nah, maka contoh yang kedua, Fatimatu Tolibatun. Fatimah adalah siswi. Nah, karena Fatimah mu'annas, mu'annas itu perempuan, maka menggunakan tolibatun. Tolibatun artinya siswi, murid perempuan. Tandanya ada tak marbutoh di akhirnya. Ya, kalau tolibun siswa. Baik. Kemudian kalau mubtada'nya itu isim tasniyah itu kan dua ya, ganda. Maka khobarnya juga mengikuti. At-tolibani mahironi. At-tolibani dua siswa itu, mahironi adalah pintar. Mahir itu pintar. Smart. Ya. Kalau mahironi dua pintar. Karena tolibani ini isim tasniyah, maka khobarnya mengikuti. Dua orang siswa itu pintar. Ya. Kemudian predikat ini dalam bahasa Arab ini biasanya menggunakan isim nakiroh. Isim nakiroh itu isim yang masih umum. Belum ada alnya. Nah, kalau mubtada sebaliknya, isimnya isim ma'rifat, ada alnya. Isim ma'rifat itu ciri-cirinya berawalan al atau untuk nama. Nah ini Fatimah, ini kan nama. Zaidun juga nama. Ini isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu dalam bahasa Inggris itu seperti the book. Kalau isim nakiroh, a book. The book artinya buku itu. Kalau a book sebuah buku. Sebuah buku berarti masih umum, belum jelas. Ya. Nah, kemudian kalau mubtada'nya jamak, at-talibuna mahiruna. At-talibun para siswa itu, mahiruna adalah pintar-pintar. At-talibuna mubtada, mahiruna khobar. Sekarang kalau jamak wanita, at-talibatu mahiratun. Ya, siswi-siswi itu mahirat, pintar-pintar. Ini jamak muannas salim, akhirannya ada alif ta. At-talibatu mahirat gitu. Baik, ini tentang isim kalimat ismiyah. Jadi kalimat ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Susunannya adalah mubtada, khobar. Nah ini. Tanya Pak, Ya, silakan Bu. kalau ini cuman untuk ini aja pemahaman saya. Kalau bahasa Indonesia kan ada juga yang subjek, predikat, objek. Nah, ada juga subjek sama predikat. Nah, kalau ini bahasa Arab Nanti ada.
Nanti ada pembahasan Objek tentang atau- objek. Oh gitu. Nanti. Ini masih subjek dan predikat. Belum ada objeknya. Nah, sekarang kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, kata kerja. Contohnya zahaba Zaidun. Zahaba telah pergi. Nah, Zaidun yaitu Zaid. Nah, ini kalau menerjemah, terjemahkan subjeknya dulu, terjemahkan pelakunya dulu. Jadi Zaidun telah pergi. Zahaba Zaidun. Ya. Kalau diterjemahkan zahabanya dulu kurang enak. Nah, padahal ini banyak ini di Al-Qur'an itu kalimat-kalimat fi'liyah. Sehingga kadang kita bingung menerjemahnya. Zahaba Zaidun berarti Zaid telah pergi. Telah pergi Zaid. Ya, bisa juga cuma kurang enak. Nah, kemudian kalau subjeknya atau pelakunya adalah mu'anas, Fatimah. Fatimah kan mu'anas. Maka fiilnya menjadi mu'anas juga. Ya, menjadi perempuan juga. Zahabat. Kalau fiil ciri-ciri mu'anasnya ada akhiran tak sukun seperti ini ya. Zahabat telah pergi. Siapa? Fatimah. Fatimah gitu. Kemudian kalau failnya atau pelakunya adalah isim tasniyah atau liban, maka fiilnya tidak berubah, tetap mufrad. Ya, fiilnya tetap tunggal nih. Beda dengan mubtada khobar. Beda dengan kalimat ismiyah, kan harus menyesuaikan antara mubtada dan khobar. Jadi kalau kalimat fi'liyah yang harus menyesuaikan hanya jenis kelaminnya saja. Dhahaba at-taliban. Dhahaba telah pergi. Siapa yang telah pergi? At-taliban, 2 siswa. Dhahaba at-talibun, telah pergi para siswa. Laki-laki, para murid laki-laki. Dhahabat at-talibatu. Tolibat siswi-siswi, telah pergi para siswi-siswi, gitu ya. Nah, berikutnya kalau ada objeknya. Dalam bahasa Arab objek dinamakan maf'ul bihi. Ini hanya ada pada kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah ya. Kalimat fi'liyah nanti butuh objek ada yang butuh objek, ada yang tidak. Contoh, doroba Zaidun kalban. Nah, doroba ini termasuk fiil yang butuh objek. Namanya kata kerja transitif bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya fiil muta'addi. Kata kerja transitif. Nah, contohnya doroba Zaidun kalban. Apa artinya doroba Zaidun kalban? Memukul. Zaid memukul. Zaid memukul anjing. Iya, bagus. Zaid telah memukul anjing. Oh, kalba. Tadi yang diterjemahkan adalah Zaidnya dulu. Zaidun telah memukul anjing. Dan kalau maf'ul bihi ya, atau objek itu ditandai akhiran fathah atau fathatain. Ini begini. Kalban. Kalau subjeknya, fa'ilnya malah akhirannya doma. Ini untuk membedakan antara subjek dan objek. Antara fa'il dan maf'ul bihi. Dorobat Fatimatu al-baba. Apa artinya? Fatimah memukul pintu. Nah, Fatimah telah memukul pintu. Dorobat sebagai apa? Fi'il. Fatimatu Subjek. sebagai subjek atau fa'il. Al-baba Objek maf'ul maf'ul bih bih. atau objek. Tapi Akhirannya dibaca fathah. al-bab. Al-bab. Al-baba. Oh, di ini dibaca harokatnya yang terakhir. Ya,
Kalau di Al-Quran sih nggak perlu dibaca. Ini maksudnya dibaca fathah agar tahu harokatnya. Itu. Nasara Allahu Muhammadan. Artinya apa? Allah telah menolong Muhammad. Allah telah Muhammad. menolong Muhammad. Nasara sebagai Fi'il. fiil. Oh, Madi. kata kerja fiil madhi. Allahu Fi'il. fa'il Muhammadan Objek apa objek bahasa Arab? apa Bu? Objek bahasa Arab itu tadi apa? Maf'ul bihi. Ini Maf'ul bihi. maf'ul bihi. Oh ini. Kataba at-talibu ar-risalata. Artinya apa? Siswa Siswa sudah menulis surat. Siswa telah menulis surat. Ar-risalah artinya surat. Oh arisalah surat. Jadi kataba sebagai fiil madhi, at-talibu Fa'il. fa'il, ar-risalata maf'ul Maf'ul bih. Bagus. Oh gitu ya. Akalat Zainabu asamrota. Zainab telah memakan buah. Zainab telah memakan buah. Akalat sebagai Fi'il. fi'il madhi, Zainabu Fa'il. fa'il, asamrota maf'ul bihi. Bagus. Tapi ini apa untuk sebagai penanda? Kalau ini kan selalu kayak kalban, kalban. Ini tanwin fathah tain. Nah yang ini penandanya gimana Ustaz? Kalau kita nggak tahu artinya nih, misal. Yang mana? Ya albab, terus ini Ya harus tahu artinya dulu. Oh gitu. Harus tahu artinya dulu. Kalau di Al-Quran sih sudah ada harokatnya ya. Jadi tinggal melihat harokatnya. Jadi tahu kedudukannya. Baik, selanjutnya kalimat tadi itu bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Kalau tadi kan kalimat aktif ya. Disebutkan fa'ilnya. Nah, sekarang kalau fa'ilnya tidak disebutkan, ya, maka bentuk kalimatnya berubah. Contoh, doroba Zaidun kalban. Artinya apa? Zaid telah memukul anjing. Nah, sekarang anjing telah dipukul. Telah dipukul Zaid. Nah, bahasa Arabnya duriba kalbun. Nah, ini. Jadi fa'ilnya itu dibuang. Nah, ketika fa'ilnya dibuang, maka maf'ul bihinya menempati posisinya fa'il. Jadi maf'ul bihinya itu menjadi domah akhirnya. Asalnya kalban jadi apa? Kalbun. Istilahnya itu naibul fa'il. Asalnya kan maf'ul bihi. Istilahnya berubah menjadi naibul fa'il. Artinya pengganti fa'il. Ya, karena fa'ilnya dibuang, ya, maka diganti oleh maf'ul bihi. Duriba kalbun, telah dipukul anjing. Anjing itu telah dipukul. Telah dipukul anjing, jadi anjingnya yang memukul. Jadi anjing, seekor anjing telah dipukul. Terus contoh kedua, dorobat Fatimatu al-baba. Artinya Fatimah telah memukul pintu. Pintu telah dipukul. Bahasa Arabnya apa? Duribal babu. Pintu telah dipukul. Nasarallahu Muhammadan. Allah telah menolong Muhammad. Kalau nusira Muhammadun,
Muhammad ditolong. Muhammad telah ditolong. ditolong. Oh, Bagus. Muhammad telah ditolong. Kataba at-talibu ar-risalata. murid menulis Telah menulis Murid telah menulis surat. Kutibat ar-risalatu. surat surat telah ditulis. Ya, Surat bagus. telah ditulis. Surat telah ditulis. Akalat Zainabu asamrota. Zainab telah memakan buah. Ukilat asamrotu. Buah telah telah dimakan. dimakan. Iya, bagus. Ada pertanyaan? Iya Ustadz, jadinya semua subjek apapun itu wajib dihilangkan gitu loh dalam tulisan ini. Ya, dalam kalimat pasif Dalam maka kalimat subjeknya harus dibuang. Gitu. Tapi begitu kita ini mengetahui siapa subjeknya, harus melihat kalimat sebelumnya. Gimana? Kalau mau tahu subjeknya bisa ketahuan bisa enggak? Bisa ketahuan bisa enggak? Gimana dong? Ustadz boleh tanya, Ya, silakan. kalau di kalimat pasif di bahasa Arab ada nggak kayak oleh siapa gitu? Misalnya kayak bahasa Inggris itu kan pasif terus by siapa gitu. Kalau di bahasa Arab ada nggak Ustadz? Kalau dalam bahasa Arab itu Hilang ya. tidak menggunakan kalimat pasif. Pakainya kalimatnya beda. Bentuknya seperti ini nih. Naibul fa'il ini ya. Enggak, saya contohkan kalau kalimat yang pasif ya, kalimat yang kalau diterjemahkan jadinya pasif, tapi dalam bahasa Arab pakainya kalimat aktif. Ya, contohnya kita buang ya. Doroba nih. Bukan. Apa ya? Apa contohnya ya? Ustadz ini kok bisa nulis Arab ya? Laptopnya pakai aplikasi. Enggak, ini cuma di ini aja. Settingannya di Arabin aja, Bu. Ini kok nggak ada ya? Dorobahu Zaidun. Dorobahu Zaidun. Apa artinya dorobahu Zaidun? Zaidun telah memukulnya. Zaidun telah memukulnya. Atau dia dipukul Zaidun. Huwa dorobahu Zaidun. Jadi kalimatnya seperti ini, bukan kalimatnya duriba bizaidin, tidak. Duriba bizaidin nggak dikenal kalimat seperti ini. Kalau bahasa Inggris kan kayak gini kan, duriba bizaidin gitu ya. Nah, kalau bahasa Arab enggak. Jadi bahasa Arab kalau yang disebutkan fa'ilnya, maka ya apa namanya, kalau mau yang tadi by itu ya disebutkan fa'ilnya, karena kalimat naibul fa'il gitu. ya dalam bahasa Arab naibul fa'il itu memang ya sengaja fa'ilnya harus dibuang, makanya disebut naibul fa'il, pengganti fa'il. Karena fa'ilnya nggak ada maka digantikan. Kalau fa'ilnya datang ya berarti nggak perlu digantikan, nggak perlu ada naibul fa'il. Gitu. Ya. Oke. Terakhir kita sampai ayat 181 ya. Sekarang 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faman khafa min musin janafan au isman fa'aslaha bainahum fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Faman artinya apa? Maka barang siapa Maka barang siapa atau takut maka orang yang ya orang yang khofa takut min dari musin. Nah, musin ini kosakata baru ya. Kita lihat ke depan ke layar aja, jangan lihat terjemah. Musin itu dari kata auso yusi musi atau musin sama. Wasiat dari wasoya, asalnya itu wasoya. Kalau ausoya berarti ikut pola af'ala. Ya, asalnya wasiat, wasoya. Nah, ada tambahan hamzah di depan, jadi auso artinya berwasiat. Jadi kata kerjanya wasiat adalah auso yusi. Sama seperti afsada yufsidu. Afsada yufsidu, isim fa'ilnya mufsidun. Nah, ini isim maf'ulnya musi. Ya, karena huruf ilat maka huruf terakhirnya tidak diharokati. Musi artinya apa? pewasiat. Pewasiat, orang yang berwasiat. Iya. Nah, isim fa'il. Kalau isim maf'ulnya apa? Muso. Muso. Ya. Beda kasroh sama fathah aja antara isim fa'il dan isim maf'ul. Janafan. Musa. Janafan artinya itu berat sebelah. Ya, miring. Janaf itu berat sebelah atau pilih kasih. Nah, ini sebagai objeknya ini. Barang siapa yang takut dari pewasiat, takut apa? Janafan. berat sebelah. Berat sebelah. Ini kan yang ditakuti. Makanya akhirannya fathah. Barang Tidak siapa adil. yang takut ya dari orang yang berwasiat itu nanti berbuat janaf, berbuat tidak adil, au isman Bisa tidak adil, bisa. atau berbuat dosa. dosa. Ya, isem itu perbuatan dosa. Jadi orang berwasiat dengan dosa ada nggak? Contoh selain tidak adil tadi, selain janafan. Selain tidak adil, berbuat dosa contohnya apa? Ya, contohnya semua berwasiat ini tolong hartanya dibuat apa? Dibuat maksiat. Hartanya dibuat apa? Untuk maksiat itu enggak boleh. Berarti kan berwasiat untuk berbuat dosa. Fa aslaha. Fa artinya apa? Maka atau lalu. Fa itu arti lainnya itu lalu selain maka. Ya. Ini di sini artinya lalu. Karena nanti ada fa lagi. Fa di sini ini namanya fa jawab ini. Lalu sebenarnya kemudian enggak ya, beda ya. Kalau yang kemudian kan fa summa. Ya. Fa lalu aslaha memperbaiki. Maka dia memperbaiki. Ini kan fiil. Fa'ilnya siapa? Maka dianya itu man tadi. Ini kan akhirannya tidak ada tambahan berarti fa'ilnya atau subjeknya huwa, dia. Lalu dia memperbaiki atau memperbaiki di sini apa? Ya, tadi kesalahan tadi, janafan atau isman tadi. Ya. Memperbaiki bainahum Di antara mereka. Nah, di antara mereka. Oh, mungkin terjadi persengketaan ya gara-gara wasiat tadi yang tidak adil atau yang
mengandung dosa, kemudian diperbaiki sama orang tadi. Diperbaiki ya. Fala, Maka Maka tidak maka tiada. Nah ini la-nya la yang artinya tiada. Karena setelahnya ada isim yang akhirannya fathah. Maka tiada dosa alaihi, tasnya. atasnya. Ya. Artinya kita kewajibannya itu hanya berusaha untuk memperbaiki, menyampaikan. Itu, tapi ternyata mereka ngotot. Orang-orang yang berniat buruk itu ngotot mau udah lanjutin aja nggak apa-apa gitu kan. Maka orang yang berusaha memperbaiki itu berdosa atau tidak? Tidak. Fala isma alaihi gitu. Innallaha, Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah ghafurun, Maha Maha Pengampun. Maha Pengampun, Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Maha Penyayang. Ghafurur Rahim. Coba kita ulangi lagi. Faman khafa min musin janafan au isma. Artinya apa? Maka barang siapa yang takut dari Kewasiat yang berat sebelah berbuat belah sebelah au isman atau atau berbuat dosa, dosa fa aslaha bainahum, Lalu dia lalu dia memperbaiki mereka. di antara mereka, fala isma alaih, maka tidak ada tiada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Penyayang. Iya, Ustaz tanya ya. ya. Tadi di awal yang ada apa? Yang kalimat itu tadi ada masuk ke sini nggak kait ini Ustaz? Yang mana? Caranya. Oh, Tadi yang dijelaskan kalimat ya, ismiyah. ya yang Ada. Tadi Mana kan aslaha ini kan kata kerja ya, fiil. Kalau ada kata kerja pasti di sini ada kalimat fi'liyah. Ya, kalau ada kata kerja pasti ada kalimat fi'liyah. Nah, ini kan kata kerjanya. Pasti ada fa'ilnya. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Siapa kira-kira? Siapa yang memperbaiki? Oh, yang memperbaiki. Lalu memperbaiki di antara mereka. Nah, ini kan kalau nggak ada tambahan setelahnya tidak ada fa'ilnya kan? Maka fa'ilnya huwa. Ya, lalu dia memperbaiki. Berarti fa'ilnya huwa. Nah, huanya ada di mana di sini Ustaz? Nah, Yang tidak man terlihat. itu. Hah? Tidak terlihat. Bukan yang faman itu, yang man barang siapa. Ya, kembalinya ke man. Refer to-nya ke man. Huwa kembalinya ke man. Nah, kita kan ingat yang lagu itu. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobeta kamu memukul. Dorobetum. Nah, yang pertama kan doroba. Doroba itu kan tidak ada tambahan. Jadi masih huruf asli semua. Doroba. Kalau nggak ada tambahan berarti subjeknya huwa. Tapi kalau ada tambahan wawu alif, subjeknya siapa? Wawu alif mereka. Kalau ada tambahan ta, dorobta, berarti subjeknya kamu. Kalau dorobtum, berarti subjeknya kalian. Nah, ini aslaha nggak ada tambahannya. Berarti aslaha dia memperbaiki, aslahu mereka. Itu. Tuh. Aslaha ini udah kata dasar atau 4 huruf ya? Aslaha itu solaha. Kata dasarnya gimana ya? Kata dasarnya solaha, cuma dia ada tambahan hamzah di depan. Tapi hamzahnya ini bukan domir, hamzahnya ini fi'il madhi,
Aslaha ini af'ala, ikut polanya af'ala. Jadi alif hamzanya itu bukan domir. Jadi aslaha artinya dia memperbaiki. Tuh. Tadi juga khofa. Khofa ini juga fi'il, pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah huwa juga. Huwanya kembali ke man. Barang siapa yang takut. Siapa yang takut? Man tadi, huwa. Ya, gitu. Oke, selanjutnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu artinya apa? Wahai orang-orang yang Hai beriman. orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kutiba Wajibkan. Diwajibkan. diwajibkan. Dari kata apa? Kataba. Ya, kataba. Kalau kataba mewajibkan. Telah mewajibkan. Kalau kutiba Diwajibkan. diwajibkan. Nah, ini kataba itu kan artinya kan selain mewajibkan apa? Menulis, ya kan? Nah, tapi kok di sini artinya mewajibkan. Kenapa? Nah, memang dalam bahasa Arab itu satu kata tidak satu makna doang. Ya. Disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kalau di ayat ini, kalau diartikan ditulis, ya coba artinya gimana? Telah ditulis atas kalian berpuasa. Kan kita bingung, yang baca kan bingung. Ya. Maksudnya ditulis di sini apa? Diwajibkan. Jadi orang Arab itu kutiba itu mengandung makna, menurut mereka juga mengandung makna artinya diwajibkan. Nah, ya, ditetapkan, bisa seperti ditetapkan gitu, ditetapkan perintah gitu. Jadi mengandung makna yang lebih kuat daripada furido. Kalau furido juga diwajibkan, furido difardukan. Tapi kalau kutiba lebih kuat maknanya karena seolah-olah kewajibannya itu tertulis. Kewajiban yang tertulis. Nah, itu Ustaz, kalau yang amanu itu ada tambahan alif di situ Ustaz ya. Ada apa? Tambahan alif atau apa Ustaz di ini amanu asalnya kan amana. Amana A-nya asalnya pendek. Kalau A-nya panjang menunjukkan itu ada tambahan alif amana. Asalnya itu a'mana. A'mana yu'minu. Polanya af'ala yuf'ilu. Nah, karena ada hamzah bertemu dengan hamzah, akhirnya digabung jadinya amana. Asalnya itu a'mana. Nah, kalau amana atau amina yang pendek itu artinya itu aman. Tapi kalau amana artinya beriman. Ininya apa? Yang ini kan panjang seperti amin, jadi beda lagi kalau amin. Kalau amin mah amin, ada ya-nya. Amin. Kalau ini enggak ada. Ini enggak ada ya-nya. Ini beriman. Asyam artinya apa? Berpuasa. Berpuasa. Dari kata apa? Sayam. Siam. Siam. Dari kata soma yasumu. Siam atau saum. Masternya dua, bisa siam, bisa saum. Soma yasumu siam. Sama-sama mufrad berarti Ustaz ya. Jadi Ya, itu isim ya Ustaz? Di master.
Isim masdar. jadinya. Betul. Isim masdar kan, kalau isim masdar itu Kebayang nih kata kalau benda tapi ngertinya maknanya soma. pekerjaan. Ya. Tuh. Dan Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa kama Seperti apa seperti yang atau sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina atas orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian la'allakum agar kalian tattaquna. kalian bertakwa. Kalian bertakwa. Tatakun dari kata apa? Kalau kalau kata dasarnya kan takwa. Tapi kalau fiil madinya apa? Ittaqo. Ittaqo yattaqi. Ini ikut pola ifta'ala. Seperti ikhtalafa. Ittaqo. Taknya dua ini ya. Karena kembar kemudian di idgham. Idgham itu digabung. Ittaqo. Asalnya ittaqo ya. Yattaqi. Nah, yattaqi kemudian diganti domirnya menjadi antum. Yattaqi jadi tattaquna. Ya-nya hilang. Tattaquna. Ya-nya hilang ditambah wawunun. Kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Fi'il mudhari ya. Tattaqun fi'il mudhari. Di sini kenapa menggunakan fi'il mudhari? Karena agar memberi isyarat ketakwaan yang terus-menerus. Ya, ketakwaan yang terus berkembang dan terus diperbaharui. Itu adalah makna fi'il mudhari. La'allakum tattaqun, agar kalian terus-menerus bertakwa. Ini ayat udah akrab insyaallah. Berikutnya ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman, apa artinya ayyaman? Hari. Dari kata apa? Yaum. Ya, yaum. Ini jamak ya. Jamak apa namanya? Taksir. Jamak taksir, bagus. Ayyam. Ya, hari-hari. Jadi puasa itu berapa lama? Kan timbul pertanyaan. Puasa yang diwajibkan. Kata Allah ayyaman ma'dudat. Ma'dudat. Ditentukan. Nah, dari kata apa ini? Ada ya'uddu. Iddah. Artinya menghitung. Ada artinya apa? Menghitung. Ya'uddu. Ada sudah menghitung. Ya'uddu sedang menghitung. U'dud hitunglah. Nanti masdarnya iddatan. Iddah artinya apa? Hitungan ya. Iddah itu hitungan atau perhitungan. Kalau ma'dud artinya apa? Yang dihitung atau yang dihitung. Maksudnya yang bisa dihitung. Ma'dudat adalah yang bisa dihitung. Ayyaman ma'dudat artinya hari-hari yang terhitung, yang bisa dihitung. Artinya yang sedikit. Kalau bisa dihitung berarti kan harinya
sedikit, tidak lama, cuma 30 hari, ya, tidak bertahun-tahun. Itu makna dari ma'dudat, dari kata ada ya'uddu. Faman, maka barang siapa kana menjadi adalah atau menjadi boleh minkum dari kalian menjadi apa? Maridon, sakit sakit. Waduh, ternyata ada orang yang jatuh sakit. Au ala dalam ya di atas safarin perjalanan. Maksudnya di atas perjalanan ya apa? Musafir. Ya musafir. Nah, kalau ternyata kita musafir, dulu itu kan musafir itu berat. Dulu musafir itu berat. Kalau sekarang gampang ya, karena kendaraan sudah nyaman, adem, cepat. Makanya dulu itu ya diberikan keringanan. Nah kalau sekarang diberikan keringanan enggak? Masih. Masih tetap gitu. Nah, barang siapa yang menjadi sakit atau menjadi apa? Musafir, fa'iddatun. Maka iddah itu apa? Tadi iddah hitungan. Ya, iddah maksudnya ini di sini ini ada yang dibuang. Maksudnya adalah berpuasalah beberapa hitungan min ayamin Dari hari-hari ukhoro yang lain. Yang lain. Artinya berpuasalah sesuai Hari yang hitungan ya, sesuai yang jumlah. ditinggalkan. Iya, sesuai jumlah dari hari yang lain. Jumlah yang ditinggalkan dari hari-hari yang lain. Baik. Hari bulan Syawal atau setelahnya. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai apa? Sebisa mungkin ya. Kalau lewat tahun berikutnya gimana? Mungkin ibu menyusui gitu. India ya, Ustaz? Hah? India. Yang gampang. Ya kalau ternyata dia masih sanggup berpuasa, harus berpuasa. Ya. Kita tanya diri kita sanggup nggak? Kalau bisa, maka jangan fidyah, tapi puasa. Karena fidyah itu sebenarnya untuk yang tidak mampu. Ya, sebenarnya fidyah itu untuk yang tidak mampu, seperti orang tua. Ya, memang kalau ditunggu untuk mampu nggak akan mampu-mampu, karena semakin ke sana semakin nggak mampu. Wa'ala Dan atas ya, atau wajib atas alladzina orang yang yutiquna atau koyutiku mereka atau koyutiku berat ya, berat atau koyutiku jadi berat berpuasa. Hunya kembali kemana? Puasa. Mereka berat berpuasa, fidyatun. Bayar fidyah. Nah, orang-orang yang berat berpuasa boleh membayar fidyah. Apa fidyahnya? To'amu miskin. Memberi makan orang miskin. Nah, memberi makan orang miskin. Ya, satu mud itu berapa sih? Ya, sekitar 6 on. Faman maka barang siapa tatawwa'a dengan kerelaan. Tatawwa'a itu berbuat dengan kerelaan. Kalau berbuat ada orang yang berbuat dengan terpaksa, ada yang berbuat dengan sukarela. Berbuat apa? Sama dengan ikhlas enggak, Ustaz? Ya, ikhlas boleh. Berbuat dengan ikhlas. Khairan. Kebaikan. Nah, ini khairan sebagai objeknya ini. Khairan berbuat
Tatawwa akan kata kerja. Kata kerja ini ada objeknya. Objeknya khairon. Ya, subjeknya adalah man, huwa. Kembali ke man. Maka barang siapa yang dia berbuat kebaikan, fahuwa, maka dia khairun, kebaikan atau lebih baik bagi lahu baginya. Nah, mungkin 6 on itu mungkin terlalu sedikit. Kita tambahi 1 kilo. Nah, maka itu lebih baik, lebih bagus. Ya, ini fidyah saya nih. Ini saya nggak puasa. Ini saya kasih 1 kilo. Baik, bagus. Kalau ngasih 6 on doang kan mungkin nggak enak kan? Tambahin 1 kilo. Mungkin 1 kilo masih nggak enak. Tambahin ya, 5 kilo gitu. Ini tapi kan yang namanya fikih itu kan berbicara minimal ya. Kalau fikih itu berbicara minimal. Nah, makanya kalau fikih itu kalau kita cuma fikih doang itu biasanya itu terlalu kaku gitu, kurang etik gitu. Ya, ini fikih itu kan berbicara bagi orang yang memang paling minimalis banget lah, hartanya minimalis gitu. Maka kita melihat kemampuan masing-masing gitu. Samaan cumi-cumi. Apa? Cumi-cumi. Ya enak juga tuh dikasih lauk cumi-cumi. Waan dan bahwa ya tasumu kalian berpuasa. Ini asalnya tasumuna, karena daan huruf nasab maka nunnya dibuang. Dan bahwa kalian berpuasa khairun, lebih baik adalah lebih baik. Ini termasuk mubtada khobar nih. Antasumu ini mubtada, khairun ini khobarnya. Dan bahwa kalian berpuasa adalah lebih baik. Artinya walaupun kita boleh tidak berpuasa, seumpama di dalam kondisi safar gitu ya. Kita kan boleh apa? Boleh buka. Tapi yang lebih baik adalah berpuasa. Elakum bagi kalian jika kuntum kalian adalah ta'lamuna kalian mengetahui. Jika kalian mengetahui. Iya, karena kan puasa di bulan Ramadan kan pahalanya lebih besar daripada bulan lain. Iya. Hanya dia berusaha agar full di bulan Ramadan. Ini kalau mudik ini biasanya ini kadang kita nggak di perjalanan mungkin ya ada yang nggak kuat gitu. Oke, coba kita ulangi lagi. Ayyaman ma'dudat artinya apa? Hari yang dapat dihitung. Beberapa hari yang bisa dihitung. Faman kana minkum maridon. Siapa jadi sakit. Au ala safarin. Atau perjalanan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka hitung di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang wajib atas orang-orang yang berat berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa dengan sukarela memberi baginya kebaikan baginya. Wa atasumu khairul lakum,
Dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Iya, bagus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum falyasum. Syahru artinya apa? Bulan Ramadan. Ramadan Bulan Ramadan alladzi yang unzila diturunkan. Dari kata apa unzila? Nazala. Ya, kalau kata dasarnya 3 huruf apa? Nazala. Kalau ditambah hamzah, angzala artinya apa? Menurunkan. Oh, bukan diturunkan. Asalnya menurunkan, cuma kalau dipasifkan Jadi Diturunkan. unzila. Jadi angzala menurunkan, kalau unzila diturunkan. kalau nazala Turun. Bagus. Angzala sudah menurunkan. Dan seterusnya. Unzila diturunkan fihi. Di dalamnya. Nah, diturunkan berarti kan butuh naibul fa'il. Kalau ada kata kerja pasif berarti butuh naibul fa'il. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Al-Qur'anu. Nah, ini Al-Qur'an naibul fa'il. Ya, fa'ilnya siapa? Siapa yang angzala? Siapa yang menurunkan? Nah, Allah, tapi tidak disebutkan. Itulah kalau kalimat pasif dalam bahasa Arab fa'ilnya nggak boleh disebutkan. Itu. Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan. Petunjuk. Untuk petunjuk. Dari kata apa ini hudan? Hidayah. Yahdi. Ini masdarnya hudan. Atau hidayatan. Masdarnya boleh hudan atau hidayatan. Untuk siapa? Linnas. Untuk manusia. Jadi Al-Quran petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin. Dan penjelasan. Bayyinat dari kata apa? Bayana. Bayana. Kalau isi mufradnya apa? Bayyinatun. Bayyinah. Bayyinah ini satu. Kalau jamak bayyinat. Minal huda. Dari petunjuk wal furqan. Dan pembeda. Furqan dari kata apa? Faroko itu artinya membedakan. Arti asalnya membedakan. Atau bisa juga faroko artinya memisahkan. Memisahkan faroko. Paman dari siapa? Paman maka barang siapa syahida menyaksikan minkum dari kalian menyaksikan apa? Asyahro bulan. Maksudnya bulan apa ini? Bulan Ramadan. Awal bulan maksudnya ini. Ini sebagai objeknya, akhirannya fathah. Maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maksudnya dia itu sampai di bulan Ramadan. Artinya hidup di bulan Ramadan. Kalau sudah meninggal ya berarti enggak. Falyasumhu. Maka hendaklah berpuasa. Dia berpuasa. Ini lam ini artinya hendaklah. Fa maka hendaklah yasumu. Yasumu asalnya itu wawunya dibuang karena ada lam.
maka berpuasalah hu-nya artinya apa? Di dalam Hu itu Ramadan atau bulan. Maka puasalah di bulan Ramadan. Ramadan. Ya. Tersebut ya, di bulan tersebut. Iya, bulan Ramadan itu yang sudah tersebut di atas. Baik, kita ulangi lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Artinya? bulan Ramadan yang Diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan berbeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa menyaksikan dari kalian bulan itu, maka berpuasa. Hendaklah Bulan tersebut. Dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan barang siapa Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tuh. Waman artinya apa? Dan Barang siapa? Kana dia menjadi maridon, sakit au ala safarin, dalam perjalanan, wa'iddatun maka setelah min ayyamin ukhor. pada hari-hari yang lain. Ini kok kayak ayat sebelumnya. Iya tuh. Kenapa? Mirip. ditegaskan. Untuk penegasan. Karena ayat sebelumnya itu sebagian ada yang dinasakh. Yaitu apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu. Dulu itu orang-orang yang para sahabat diberi pilihan, mau berpuasa silakan, mau tidak berpuasa juga silakan. Nah, jadi pilihan. Tapi kalau nggak berpuasa harus bayar fidyah. Nah, jadi sahabat milih tuh, wah saya pengennya nggak puasa lah, saya bayar aja, silakan. Oh saya maunya puasa aja lah, saya nggak punya bayar fidyah, nggak punya uang. Puasa silakan. Nah kemudian dinasakh itu dirubah ya, diganti syariat itu. Akhirnya apa? Semuanya wajib berpuasa kecuali yang ini, yang sakit atau dalam perjalanan, maka hukumnya masih tetap seperti sebelumnya gitu. Mereka diberi pilihan, kalau mau berpuasa silakan, kalau tidak berpuasa silakan ya bayar fidyah gitu. Kodo Ustaz. Kodo, maaf. Oke ya. Jadi untuk menguatkan yuridu, Allah menghendaki. yuridullahu, Allah menghendaki. Nah ini termasuk kalimat apa ini? Kalimat yang didahului fiilnya. Isim fi'liyah. Kalimat fi'liyah. Ana fi'il baru fa'il. Yuridullahu, Allah menghendaki atau menginginkan. Arada yuridu artinya apa? Menginginkan.
Aroda yuridu menginginkan atau menghendaki. Sama seperti sya'a yasha'u. Sya'a artinya apa? Sya'a yasha'u. Menghendaki. Cuma beda pola ya. Yuridullahu bikum. Bagi kalian Al-yusra. kemudahan. Kemudian, nah ini al-yusra akhirannya fathah. Kalau akhirannya fathah ciri-ciri apa? Objek. Objek, bagus. Atau maf'ul Bak itu mah. bihi. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Objeknya al-yusra. Wala yuridu. Dan tidaklah dia menghendaki bikum bagi kalian al-usra. Kesulitan. Usr dengan yusr itu beda dikit. Kalau pakai ya, yusra. Nah, coba kalau perhatikan. Cara mengucapkannya sulitan usra atau yusra? Usra. Iya, memang iya, kalau kalimat-kalimat bahasa Arab itu, kata-kata bahasa Arab itu punya filosofinya. Biasanya kalau sulit diucapkan itu yang memang mengandung makna, mengisyaratkan makna sulit. Ya, usr. Ya, masyaqqah. Masyaqqah itu kan pengucapannya sulit. Masyaqqah itu artinya apa? Masyaqqah itu artinya beban. Masyaqqah. Tapi kalau yusra itu kan mudah. Mengucapkannya mudah. Wa untuk ya, atau agar. Li juga artinya agar, selain artinya untuk. Dan agar tukmilu, agar kalian menyempurnakan. Dari kata apa ini? Kalau kata dasarnya kamala. Kamal itu artinya apa? Kamal atau kamula. Kamula artinya sempurna. Kalau akmala menyempurnakan. Ya, ikut pola af'ala. Pola af'ala itu seringnya itu fi'il muta'addi. Ya, merubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Kamala kan fi'il lazim, fi'il yang intransitif, tidak butuh objek. Kalau akmala transitif, butuh objek. Akmala yukmilu. Nah, ini tukmilu, awalannya tak, akhiran wawu alif, berarti subjeknya apa? Kalian. Ini juga kalimat kalimat fi'liyah. Pokoknya kalau ada fi'il pasti kalimat fi'liyah. Kalian menyempurnakan. Fi'ilnya itu akmala, fa'ilnya siapa? Antum. Kalimatnya antum. Dan agar kalian menyempurnakan al-iddata. Hitungannya. Maksudnya hitungan puasa tadi. Atau Allah itu menghendaki agar kalian menyempurnakan hitungan puasa 30 hari atau 1 bulan. Walitukabbiru dan agar kalian tukabbiru mengagungkan. Dari kata apa? Kabar. Nah, kalau memberitahukan. Kalau ini dari ka bukan kho, Bu. Kalau kho baru khobar. Kalau kabaro ini dari kabaro besar. Kalau tasdid kabbaro yukabbiru artinya membesarkan atau mengagungkan. Ya, kalau membesarkan kan butuh fa'il. Fa'ilnya siapa? Kalian. Bagus. Ada ta wawu alif. Ini fa'ilnya. Agar kalian membesarkan. Dan agar kalian mengagungkan atau membesarkan. Allah, akhirannya fathah nih. Allah berarti sebagai apa? Objek. Terus. Dan agar kalian membesarkan, mengagungkan Allah. Ala atas apa yang hadakum.
Memberi petunjuk Iya, memberi petunjuk Kalian. Kalian. kepada kalian. Maksudnya atas apa yang Allah tunjukkan. Allah tunjukkan Ini kepada hada kalian. kan fiil ya, butuh fa'il. Fa'ilnya siapa? Allah. Allah. Fa'ilnya dia, yaitu Allah. Oh, Hada, ini yang tadi failnya yang dihilangkan ya? ya, fa'ilnya bukan dihilangkan, disembunyikan. Disembunyi. Hada ini fa'ilnya huwa. Huwa atas apa yang dia tunjukkan kepada kalian. Maksudnya atas petunjuk ya, petunjuk yang diberikan kepada kalian. Jadi kita harus apa? Apa namanya, bersyukur atas petunjuk itu. Caranya bagaimana? Dengan cara bertakbir atau dengan cara menyempurnakan bilangan puasa. Wala'allakum Dan agar kalian tashkuruna. kalian bersyukur. Kalian bersyukur. Dari kata apa? Syakaru. Syakaro yashkuru. Ini fiil, fa'ilnya adalah antum. Antum. Ini kalimat fi'liyah juga. Ulangi lagi. Wa man kana maridon aw ala safar. Artinya apa? Dan barang siapa menjadi sakit atau dalam perjalanan, Fa'iddatum min ayyamin ukhar. maka hitunglah dari hari-hari yang lain. Nah, maka berpuasalah Beberapa hari. dari hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan Wala yuridu bikumul usra. dan tidaklah Dia menginginkan bagi kalian kesulitan. Ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Dan agar kalian menyempurnakan hitungannya dan agar kalian mengagungkan Allah Ala ma hadakum. atas apa yang ditunjukkan Allah kepada kalian Wala'allakum tashkurun. dan agar kalian bersyukur. Tashkurun. Saya nanya Ustaz, Ya, silakan Bu. ini yang walau alakum ini dan agar Allah ini Allah itu kumnya kan kalian, Allahnya atas gini ya? Bukan, la'ala itu satu kata, Bu. La'ala satu kata. La'ala satu kata artinya agar atau mudah-mudahan. Bukan Tapi di ala sini- yang di atas. Oh, jadi la'ala bisa agar, di atas juga kan la ini agar juga ya tadi. Di atas ini. La'ala itu artinya agar. Kalau di atas ala, ini di atas ala. Ala ma hadakum. Nggak usah artinya. Tadi saya dengar ada kata la yang artinya agar juga. Li tadi, li tukabbirullah. Li ya. Tukabbiru, ya. Kalau li masuk ke fiil mudhari itu artinya agar atau untuk, supaya. Kalau la di sini memang dia betul-betul agar artinya ya nggak berubah. Iya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza dan Dan apabila apabila sa'alaka
Ada kalian bertanya. Dia Sa'ala mereka ka. berkata, Engkau bertanya menanyakan. padamu. Kau telah bertanya. Bertanya kepadamu. Ini ka ini, awas. Ka itu domir subjek atau domir objek? Domir Kalau untuk ka, domir objek. domir objek berarti bertanya kepadamu, jangan kamu bertanya. Ya. Subjeknya mana? Ibadi. Ini subjeknya. Hamba-hambaku. Ibad itu jamak dari abdun. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah. Kalau ibadullah, Hamba-hamba Allah. hamba-hamba Allah. Dan apabila bertanya kepadamu, yaitu hamba-hambaku, ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ani, Dengan aku. tentang saya, aku. Ini an ditambah ni. An. Tentang aku. Fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun. Dekat. Dekat. Qarib dari kata apa? Koroba. Kata dasarnya iya, qoroba. Qoroba itu dekat. Kata dasarnya 3 huruf qoroba. Qarib, dekat. Ya, atau sangat dekat. Qarib, fa'il, ikutnya fa'il. Ini fa'il. Sami'a sami', rahima rahim, alima alim. Ujibu, Aku menjawab. aku menjawab. Terus dari kata apa? Ajaba. Ajaba yujibu. Nah, ini polanya itu seperti aqama yuqimu. Ajaba yujibu. Nah, yu diganti dengan hamzah. Kalau yu kan dia, kalau hamzah aku, saya. Aku menjawab. Ya. Ujibu, aku menjawab. Da'wata, doa. Bagus. Da'wata itu masdar dari da'a yada'u. Dari kata apa? Da'a yada'u da'watan. Da'in, orangnya da'in, orang yang berdoa. Da'a sudah berdoa, yada'u sedang berdoa. Ud'u berdoalah, la tad'u jangan berdoa. Da'watan pendoaan, ya maksudnya berdoa, perbuatan berdoa. Ya, atau doa lah, diartikan doa. Da'wata da'i. Da'i artinya apa? Orang yang berdoa. Orang yang berdoa. Allah itu menjawab doanya orang yang berdoa. Ya. Apabila da'a berdoa nih kepadaku. Ni artinya aku. Cuman nunya ya-nya dibuang, asalnya ada ya-nya. Da'ani, ya-nya dibuang. Apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kalau dai itu yang suka dai, kalau anam gitu. Dai ini da'a ini artinya tidak cuma berdoa, tapi juga dai arti da'a yad'u artinya juga mengajak, menyeru, mengajak atau menyeru. Nah, jadi dakwah itu juga artinya seruan atau ajakan. Ya, yang menyeru, yang mengajak namanya da'i. Tergantung konteksnya. Nah, kalau di sini artinya apa? Berdoa. Disesuaikan konteksnya. Fal yastajibu. Maka hendaklah istajib, yastajib.
Mereka Apa ini? Ini hampir sama seperti ajaba yujibu. menyambut, Ah, memenuhi perintah. memenuhi perintah istajaba. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah. Mereka Li Dariku. ya, kepadaku. Entah. Wal yu'minu, Dan hendaklah Dan hendaklah hendaklah mereka beriman mereka beriman. Bi kepadaku. kepadaku. Nah itu. Jadi kalau pengen diijabah doanya, maka harus apa? memenuhi perintah Memenuhi dan perintah dan beriman. beriman. Ya, saya udah berdoa lama kok nggak dikabul-kabul. Nah, ditanya balik, sudah belum memenuhi perintah, sudah belum beriman dengan iman yang jujur. La'allahum, Agar kalian, agar mereka yarsudun, mereka mereka mendapat petunjuk. Dari kata apa? rosyada, Rosyada. Rosyada artinya apa? Rosyada. Rosyada artinya mendapat mendapat petunjuk. petunjuk. Rosyada yarshudu. Ursyud la tarsyud. Rushdan. Roshidun. Roshid. Roshid artinya apa? Rosyid. Orang yang mendapat petunjuk. Petunjuk. Kalau ada orang namanya Roshid berarti orang yang mendapat petunjuk. Kalau mursyid Kalau ini Yang memberi petunjuk. yang memberi petunjuk, yang menunjukkan. Kalau mursyid dari kata apa? Fi'il madinya. Ilmadi arsyada. Arsyada, bagus. Arsyada yursyidu, arsyid la tursyid, irsyadan, mursyidun. Irsyad itu penunjukan. Mursyidun yang menunjukkan. Mursyid. Ya. Coba Ustaz, kita kalau ulangi ini- lagi. Ustaz, Hah? yang alias jibuli Apa? ini memenuhi dan penuhilah gitu ya tadi ya. Ya, Alias maka tajibul. hendaklah Maka hendaklah mereka memenuhi memenuhi perintah li kepadaku. Maksudnya memenuhi perintah ya apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau mustajab itu ada di sini Ustaz ya kaitannya. Mustajab juga. Mustajab itu artinya dipenuhi. Doa yang dipenuhi, doa mustajab. Dipenuhi maksudnya dikabulkan. Ya. Dikabulkan. Kalau kita kan sebagai manusia adalah memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah. Tapi kalau Allah memenuhi doa kita. Jadi kalau disandarkan kepada manusia berarti memenuhi, di sini maksudnya memenuhi perintah Allah. Tapi kalau disandarkan kepada Allah, doanya mustajab. Oh, berarti maksudnya dipenuhi sama Allah, dikabulkan. Oke. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Artinya apa? Dan apabila Tanyakan kepada engkau bertanya kepadamu Tentangku, Maka sesungguhnya aku dekat. aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku Aku menjawab doa doa kepadaku. aku menjawab doa orang-orang. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
maka hendaklah mereka penuhi perintah perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku Iya. dan mereka Agar mendapat mereka mendapat petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Pertanyaannya susah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan faham, diberikan kemudahan, diberikan panjang umur, diberikan istiqomah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.